الحق العظمى يوم الازدحام والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الذين سبقونا بالإسلام. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر رب تمم بالخير سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد. Yang saya hormati Pengurus Jaringan Masjid Muda Kuala, itu ayah di dalam panjang yang dirahmati Allah, dan juga kepada seluruh pengurus masjid dan kepada seluruh pengurusi bertuan yang telah berhadir, baik yang agama maupun yang ringan. Semoga selalu dalam rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pada malam yang berbahagia ini kita berada di sini dalam rangka memperingati hari lahir manusia mulia, manusia sempurna, yaitu baginda Nabi Muhammad SAW, yang mana memperingati Maulid adalah salah satu anjuran dalam agama kita dalam rangka untuk meningkatkan mahabbah atau rasa cinta kita kepada sosok baginda Nabi Muhammad SAW. Perlu diketahui bersama bahwa hakikat Maulid bukan hanya di bulan Rabiul Awal saja, tetapi hakikat Maulid adalah dikarenakan Allah menurunkan baginda Nabi Muhammad SAW sebagai rahmatan lil alamin. Kenapa kita diperintahkan untuk merasa gembira dengan kelahiran baginda Nabi Muhammad SAW? Pertama, Allah Ta'ala dalam Al-Quran surat Yunus ayat 58 berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu wa khairum mimma yajma'un. Katakan oleh wahai Muhammad, bifadlillahi wa birahmatihi, dengan karunia Allah dan rahmatnya. Apa makna karunia Allah? Fadlillah. Karunia Allah oleh ulama tafsir berbeda pendapat. Ada yang mengatakan karunia Allah di situ adalah iman. Ada juga yang mengatakan karunia Allah di situ adalah dinul Islam, agama Islam. Ada juga tafsir Ibnu Abbas, beliau menjelaskan makna daripada fadlillah adalah ilmu atau ilmu agama. Adapun makna rahmat Allah di situ tidak ada terjadi perbedaan pendapat ulama, karena di surat Al-Anbiya Allah sendiri yang mengatakan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jadi bi fadlillah wa bi rahmatihi artinya dengan karunia Allah yang berarti iman atau agama Islam, wa rahmatihi dan Nabi Muhammad. Fabidzalika falyafrahu, maka dengan demikianlah mereka merasa gembira. Wa khairum mimma yajma'un, itu lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan daripada mata benda dunia. Artinya merasa senang dengan adanya rahmat Allah, yaitu sosok baginda Nabi Muhammad SAW. Ini merupakan perintah Allah dalam ayat tersebut, fabidzalika falyafrahu. Maka merasa senang karena mengingat hari lahir Nabi besar Muhammad SAW bukan sesuatu yang berlebihan, karena ini adalah bahagian daripada perintah Allah, dan itu menjadi salah satu sebab untuk mengantarkan kita kepada mahabbah kepada sang Nabi, mencintai Nabi. Kenapa penting mencintai Nabi? Pertama, dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, hadis riwayat daripada Anas, yang hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, tentu saja hadis sahih. Bunyinya itu la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Tidak berimanlah, maksud tidak beriman tidak sempurnanya iman salah seorang kalian, sehingga adalah aku lebih dia cintai daripada orang tuanya, daripada anaknya, daripada manusia sekalian.
oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari ketika mensyarah hadis tersebut. Imam Ibnu Hajar menjelaskan bahwa mencintai Rasulullah adalah bahagian daripada kesempurnaan iman. Karena cinta yang ada dalam hadis tersebut dimaksudkan adalah cinta secara ikhtiar. Artinya cinta secara ikhtiar, usaha, bukan cinta secara tabiat. Cinta secara tabiat seperti kita suka yang manis, seperti kita suka makanan lezat, itu cinta secara tabiat tanpa harus berikhtiar. Cinta kepada sesuatu yang indah-indah itu cinta secara tabiat. Memang naluri kita cenderung menyukai sesuatu yang sempurna. Adapun mahabbah mencintai Rasulullah bukan cinta secara tabiat, tapi harus ikhtiar, harus diupayakan untuk mencintai Nabi. Tentu mencintai beliau dengan banyak membaca sejarah-sejarah kemuliaan dan kesempurnaan beliau. Dan mencintai Nabi yang merupakan ikhtiar, usaha untuk mencintai bukan secara tabiat, bukan hanya untuk diri saja, tapi Rasulullah memerintahkan kita untuk diajarkan kepada anak-anak kita. Namun dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, "Adibu auladakum ala salasi khisal." Ajarkan anak kalian 3 perkara. Pertama, hubbi nabiyikum, mencintai nabi kalian. Yang kedua, ahli baitik, mencintai keluarga Nabi. Yang ketiga, wa tilawatil Quran, membaca Al-Quran. Jadi 3 perkara yang diperintahkan oleh Nabi untuk diajarkan kepada anak-anak kita, salah satunya yaitu mencintai Nabi. Maka cinta yang dimaksud di situ adalah cinta ikhtiar, usaha untuk mencintai Nabi, bukan cinta yang datang secara tabiat atau secara naluri. Kemudian Imam Qadhi Iyad beliau menulis satu kitab yang bernama Asy-Syifa, kitab tentang sejarah-sejarah daripada Rasulullah SAW. Beliau malah memasukkan cinta kepada Nabi termasuk syarat keimanan. Jadi bukan untuk kesempurnaan iman. Jadi ulama terjadi perbedaan pandangan. Mahabbah mencintai Rasulullah itu apakah untuk kesempurnaan iman atau syarat keimanan? Ada ulama yang mengatakan itu syarat keimanan malah, bukan untuk kesempurnaan iman. Tapi yang mayoritas pandangan ulama itu adalah syarat untuk kesempurnaan iman, bukan syarat untuk sah iman. Sebab menurut pandangan Qadhi Ibnu Iyad, menurut pandangan beliau, cinta yang demikian itu menumbuhkan rasa ta'zim dan sikap memuliakan Nabi. Maka beliau menjadikan mahabbah kepada Rasulullah adalah syarat untuk sah iman. Kemudian bagaimana pengertian mahabbah atau mencintai di situ? Dijelaskan oleh ulama, mahabbah yang dimaksudkan dalam hadis ada 2 versi. Ada namanya mahabbah diniyah. Mahabbah diniyah artinya mahabbah karena agama, mahabbah karena keyakinan hati. Orang yang mencintai orang saleh karena kesalehannya dan mencintai karena ketakwaannya dan karena agamanya, itu yang akan dikumpulkan bersama orang saleh. Kita pernah mendengar satu hadis yang berbunyi, almarhum ma'a man ahabba, seorang itu akan dikumpulkan di akhirat bersama orang yang dia cintai. Maksudnya cinta bagaimana? Cinta karena agama, karena keyakinan dan mengikuti, bukan cinta karena hubungan kerabat. Seorang anak yang sudah berbeda agama dengan orang tua, dia mencintai orang tua karena hubungan kerabat, bukan karena agama, bukan karena keyakinan. Dia tidak akan satu tempat di akhirat bersama orang tuanya. Mungkin orang tuanya karena non-muslim, tempatnya di neraka, anak tersebut karena muslim, tempatnya dalam surga. Tapi bila mencintai karena faktor agama dan keyakinan, ini yang akan dipersatukan bersama orang yang kita cintai. Berarti kalau begitu maksud daripada cinta yang ada dalam hadis, orang yang mencintai Nabi yang hanya mencintai karena
jasa Nabi sebagai pembawa petunjuk, mencintai Nabi seolah-olah Nabi sama seperti pahlawan, tidak pernah mengikuti apa yang beliau ajarkan, dipastikan tidak akan dikumpulkan bersama beliau di akhirat. Cinta Nabi, bahkan cinta Nabi Rasul daya, iman dengannya, tertipu daya, tidak pernah selaras dengan apa yang diajarkan oleh Nabi. Ini dipastikan tidak akan menjadi sebab untuk dikumpulkan bersama beliau di hari akhir. Kemudian di antara hal-hal yang diharapkan daripada memperingati Maulid ataupun hikmah adalah untuk menumbuh rasa cinta kita kepada Rasul, karena dengan Maulid ataupun memperingati Maulid ini dapat menghidupkan Maulid ini bukan hanya sekedar untuk peringatan Maulid saja, tapi dapat menjadi pengingat untuk meningkatkan amal ibadah, keberkahan dan juga kecintaan kita kepada Rasulullah SAW. Kira-kira bagaimana kita mencintai Rasul sementara kita tidak mengetahui siapa beliau, bagaimana sosok beliau, sementara kita jauh hidup di masa yang sangat jauh dari masa beliau, kira-kira 1500 tahun yang lalu atau 14 abad lebih yang lalu. Manusia diciptakan Allah memiliki satu tabiat ini naluri bawaan alamiah, cenderung mencintai sesuatu yang sempurna. Manusia memiliki kecenderungan suka kepada hal-hal yang sempurna, sehingga dunia dan galaksi yang sempurna gampang terpengaruh dengan bungkus dan kulit. Itu contoh. Ya, blok kuih buka baju, hanya cuma tentang lagi tak blok kuih kaleng. Padahal di dalam kuih kaleng, kuihnya masih utuh, kuihnya masih bagus, cuma kaleng ni kada nak peot baju, mungkin bak disusun barang, nak terantuk baju nak peot, tapi hanya tu. Padahal tidak memberi pengaruh kepada isi, cuma tidak enak dipandang. Blok di peot baju. Yang tanda tu, tanda kita manusia diberi Allah naluri gampang menyukai sesuatu yang sempurna. Maka cara yang paling manjur, cara yang paling mujarab untuk menanamkan rasa cinta kepada Rasulullah, sering-sering menyebut keagungan beliau, kesempurnaan beliau dan akhlak terpuji yang beliau miliki. Karena disebutkan dalam kitab-kitab sirah nabawiyah bahwa keagungan akhlak yang dimiliki oleh Rasulullah bukan karena fanatisme para pengikut, bukan karena beliau memiliki harta, bukan karena beliau memiliki kedudukan, dan juga bukan beliau karena hanya bermupo, hanya keturunan orang yang tokoh-tokoh bangsawan, bukan. Kadang-kadang beliau keagungan yang kita miliki boleh jadi karena fanatisme. Misalnya Syiro Jamaah, Sabor Jamaah cenderung fanatik kepada pimpinan jamaahnya, sehingga anak dari syekh ataupun pimpinan jamaah tersebut juga akan dijadikan kepemimpinan oleh para pengikut jamaah tersebut, meskipun dia tidak memiliki ilmu yang mumpuni. Ini sering terjadi dalam masyarakat. Karena anak gure, karena cucu gure, tidak mulia tersanjungkan, karena cucu gure, karena anak gure. Kadang-kadang ilmu anak mumpuni itu karena masuk karena kefanatikan. Nabi Muhammad diagungkan bukan karena kefanatikan bangsanya kepada beliau, malah Nabi harus keluar meninggalkan kampung halaman yang bukti karena kefanatikan bangsanya tadi. Nabi memiliki akhlak mulia karena hasil didikan Allah langsung. Pernah ada orang bertanya kepada Rasulullah, wahai Muhammad, bagaimana kamu memiliki akhlak yang agung padahal kamu tinggal di lingkungan yang rusak? Apa jawaban Rasulullah?
ahsana ta'dib. Adabani Rabbi, Tuhanku yang mendidikku. Fa ahsana ta'dibi, maka memperindah saya Tuhan akan didikanku. Artinya kalau bisa diterjemah dalam bahasa sekarang, Rasulullahnya alumni pendidikan dari Allah langsung. Rasulullah bukan alumni satu madrasah, satu pondok pesantren atau daya. Rasulullah tidak tinggal dalam lingkungan yang bagus akhlaknya. Karena yang mempengaruhi seorang anak ada 3 faktor. Qiraatnya dipengaruhi oleh 3 faktor. Mana 3 faktor tersebut? Pertama gurunya, pertama orang tuanya. Ini sangat memberi pengaruh besar kepada anak. Yang kedua lingkungannya, yang ketiga gurunya. Biasa menyok, urusi, hanaga, ini yang biasa. Tensi mubalik, ini hanaga, biasa. Kalau bahasa Aceh ada orang tua di bangku, menanaminya di bangku menanamnya. Maka dia harap anak yang saleh harus saleh roye. Dia harap anak saleh dan yang anak saleh roye, payah. Kata dalam ulama salaf Ibnu Munkadir kata beliau, Inna Allah la yuslih bisalahi rajul waladahu wa walada waladihi. Allah akan bersaleh dengan sebab kesalehan seorang murid, anaknya dan keturunan dari keturunan. Jadi kuncinya boleh bersalehannya mulai dari kesalehan itu. Dan harap anak saleh itu hanya anak tak bersaleh itu, dia payah hitim salehnya. Manakala Rasulullah nak tinggal dengan urunsi itu meninggal. Malah sebelum Rasulullah lahir, urunsi kami meninggal. Jadi biarlah pegang Rasulullah mendidik urunsi anak alasan. Karena dalam sejarah lebih awal meninggal urunsi setimbang lahir Rasulullah. Urunsi agak, urunsi ini ketika usia beliau 6 tahun meninggal. Yang mana Rasulullah berhasil didikan dari urunsi. Dan pegang lingkungan, Rasulullah tidak tinggal dalam lingkungan yang jauh. Karena lingkungan di Makkah adanya lingkungan yang musyrik, lingkungan yang mempersekutukan Tuhan, lingkungan yang hukum riba dan hukum agama dan hukum syariat. Maka medan-medan Rasulullah dipengaruhi oleh lingkungan yang mustahil. Karena lingkungan masa Rasulullah bukanlah lingkungan yang sesuai dengan akhlak yang ditampilkan oleh Rasulullah. Dan dipegang Rasulullah menemui gure, anak sirah gure khusus yang mendidik Rasulullah ketika Rasulullah menemui. Yang mana di masjid yang didik Rasulullah sesuai yang dipegang oleh Rasulullah, Adabani Rabbi fa ahsana ta'dibi. Ilmu yang yang diwariskan oleh Rasulullah adalah murni daripada Allah. Karena Allah yang mendidik langsung Rasulullah. Bukan ilmu hasil penelitian, bukan ilmu hasil kajian-kajian, tapi ilmu yang dimiliki Rasulullah murni ilmu daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka karena demikian, yang menonjol pada Rasulullah adalah akhlak. Maka bahkan di Rasul berpegang innama bu'istu li utammima makarimal akhlak, karena tujuan Allah membiasa mengutus Nabi Muhammad menjadi Rasul bahwasanya adalah untuk memperbaiki akhlak umat. Kira-kira apa maksud daripada akhlak? Akhlak bila dalam kitab ada dijelaskan makna akhlak adalah sebuah perilaku yang akan menetap dalam jiwa kita. Artinya sebuah keadaan batin yang kuat sebagai sumber lahirnya tingkah laku secara mudah dan spontan tanpa memerlukan proses berpikir. Yang kedua, bila banyak fikir-fikir yang kedua, dah fikir tentang lebihnya orang untuk tampil berakhlak baik bila dia fikir. Kira-kira dia suara jawablah. Tiba-tiba kan jawablah. Berapa hantar bayi ini bagi dia. Tiba-tiba kalinya bayi ini benar bagi dia. Berapa hantar bayi jatuh tu.
bagi miskin. Tiba-tiba beliau kayu yang perlu bagi miskin. Yang beliau hasil bukan secara spontan, tapi dengan butuh pikirannya dan akhlak. Akhlaknya hayatun fil nafsi rasikah anha tasdurul af'al bisuhula. Artinya satu kondisi batin yang spontan dan mudah tanpa memerlukan untuk berfikir, timbul sifat-sifat baik baru benar. Yang mana baru dikatakan akhlak sirahul engkar ketika bagusnya karena sabab sifat yang melekat yang bisa muncul kapan-kapan spontan dengan secara mudah tanpa harus menunggu proses yang lama. Adapun dia harus menunggu proses dan lekat payah fikir yang belang kita menaikkan akhlak yang itu hal. Ada beda yang nak berdiri kalau ada itu malakah, tapi itu hal. Saya buat yang baru bilang. Kapan seseorang baru bisa dikatakan memiliki akhlak mulia ketika secara spontan dan mudah bisa timbul perbuatan-perbuatan yang mulia. Itu akhlak. Jadi Rasulullah berkirim di Allah untuk menyempurnakan akhlak manusia. Inna kalimat diutam lima menyempurnakan akhlak, bukan untuk meletakkan fondasi akhlak. Kira-kira apa beda dua kalimat? Beda dua kalimatnya. Ia beribarat dengan menyempurnakan tanda-tanda fondasi. Tidak kena yang mestinya tadi sempurnakan dalam hidup. Karena fondasi, dia bukan fontnya dan sempurna. Dia menang haba Nabi untuk menyempurnakan akhlak harus ada fondasi terlebih dahulu, harus ada fondasi terlebih dahulu. Apa yang menjadi fondasi akhlak? Kira-kira yang menjadi fondasi akhlak adalah ilmu. Maka akhlak tanpa ilmu kosong. Ilmu yang penting leh. Dia nak akhlak tapi ilmu hana sehingga hana tapi gunakan akhlaknya terus menempatkan akhlak pada tempat yang hana juga, terus menempatkan akhlak buruk pada tempat yang hana juga. Ini kesalahan. Maka penting kita kenal adab fauqal ilmi karena ilmunya menjadi fondasi atau landasan. Ilmu itu fondasi, akhlak dia itu kan mana adab fauqal ilmi. Alhamdulillah ilmu yang penting nak adab adalah surah. Yang penting nak adab pada anak ilmu wujudnya adalah ulumnya berbanding dengan ilmu fardu. Jadi kenal adab fauqnya dia itu. Jadi dia terlihat nah fondasi ini yang diuk dan fondasi akhlak adalah al-ilmu. Karena Rasulullah sendiri berkata dalam hadis yang lain, Inna Allah lam yab'asni muta'anidan wala muta'anidan walakin ba'asani mu'aliman muyassiran. Allah hanya mengutus Nabi bangkitkan oleh Allah mu'anidan wala muta'anidan, mempersulit orang dan mencari-cari kesulitan. Walakin ba'asani mu'aliman muyassiran. Tetapi Allah dibangkitkan sebagai mu'allim, mengajarkan ilmu dan memberi kemudahan untuk umat. Maka agama Islam dikenal dengan agama yang mudah. Jadi menyatakan hadis yang keduanya, berarti mutlak Nabi diutus oleh Allah untuk memperbaiki akhlak. Di sampingnya Nabi juga diutus oleh Allah untuk meletakkan fondasi ilmu, untuk mengajarkan umat. Bahkan hadis liutamima makarimal akhlak ayat artikan harus memiliki fondasi yaitu ilmu, karena tidak semua akhlak yang baik itu bisa dikatakan baik bila tanpa ada fondasi. Itu contohnya kita mendengar nasabah hadis at-tabassum sadaqah. Senyum itu sadaqah. Kira-kira hadis Nabi Nabi senyumnya sedekah. Ia tak maknai secara umum. Empat macam senyum di sedekah. Nanti pertama kalau mau boleh tercua harta kau, nanti senyum di sedekah. Ada macam tak berdosa ni kau.
yang dapatnya menjadi sedekahan dia. Jadi tabassum sedekah bukan secara mutlak. Tabassum sedekahnya memiliki fondasi, yaitu sesuatu yang baik secara agama. Senyum itu sesuatu yang baik secara agama, baru berikan sedekah. Jika mutlak senyum menjadi sedekah. Menasih hadis Nabi tentang makarimal akhlak, dan secara mutlak makarimal akhlak yang menjadi tujuan utama, tetapi makarimal akhlak yang memiliki fondasi ilmu. Kajianlah penting dikitanya hanya terutamakan memperbaiki akhlak, juga harus terisi dengan ilmu agama, apalagi ilmu-ilmu yang berkaitan dengan fardhu'in, ilmu fikih, ilmu akidah, dan juga ilmu tasawuf. Ini hal yang penting yang menjadi kewajiban bagi kita muslim. Kadang-kadang kita hanya terpaku pada satu hadis, yaitu hadis diperintahkannya beliau pembayarannya. Diperintah pembayarannya ketika umum beliau dua pada hadis yang lain. Padahal itu hadis-hadis yang lain dan hanya hadis hadisan wa'mur wahum abna'u sab'i sini wa'mur auladaka bis-shalah wahum abna'u sab'i sini. Perintah anak-anak kamu melaksanakan salat ketika mereka usia 7 tahun. Padahal nasib hadis lain yang berbunyi wa'mur ahlaka bimtisalil awamir wa jinabil nawahi. Fadzalika wikayatun lahum laka wa lahum minan nar. Yang maknanya perintah keluarga kamu menjunjung tinggi perintah Allah dan menjauhi larangannya. Demikian itu menjadi pemeliharaan bagi kamu dan mereka daripada api neraka. Kira-kira imtisalul awamir wa jinabil nawahinya kita mau dalam kategori ilmu fikih. Karena ilmu fikih ilmu membahas tentang halal dan haram, ada yang halal, ada yang haram. Mungkin dia menjunjung tinggi perintah Allah, mungkin dia menjauhi larangan Allah, yang hanya pengetahuan tentang data perkara yang halal, data perkara yang haram. Maka ilmu belajar ilmu fikih, ilmu dasar itu adalah sebuah hal yang wajib. Jadi sampai kita hanya mengutamakan akhlak mudah, tetapi dua kepada kewajiban-kewajiban lain yang merupakan kewajiban fardhu'in. Kemudian selanjutnya Rasulullah memperingati Maulidnya juga bisa dijadikan sebagai ajang atau kesempatan momentum untuk meneladani akhlak mulia Rasul dan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dipegang di Nabi dalam sebuah hadis. Yang hadisnya muncul dari Nabi kepada Anas bin Malik. Anas bin Malik salah seorang khadim Rasulullah. Beliau berkhidmat kepada Rasul ketika wahai Rasul ke Madinah. Adapun khadim Rasulullah wahai di Makkah, nya Ibnu Mas'ud. Anas bin Malik dari Rasulullah ke Madinah. Nekun dari Rasulullah dalam sebuah hadis Anas bin Malik, ya bunayya. Anas bin Malik bertauhid. Dari Rasul ya bunayya. Hai anandun, in qadarta an tusbih wa tunsi. Jika kamu sanggup ketika pagi dan ketika sore, laisa fi qalbika ghasyun li ahadin fa'am. Tidak ada dalam hati kamu rasa permusuhan, rasa dendam bagi seseorang pun, maka kerjakanlah. Jadi Rasul berpesan Anas bin Malik menyanggup bekna rasa dendam, rasa permusuhan, kusiraun pun baik benar ataupun sebut yang dilakukan. Kemudian Rasul menunjukkan kepada Anas bin Malik, ya bunayya wa dzalika min sunnati. Tidak ada rasa dendam dan permusuhan dalam hati termasuk sunnahku, kata Rasul. Jadi dia benar dah peringati Maulid untuk meningkatkan mahabbah Rasul. Rasa mahabbah Rasul dengan mengikuti sunnah Rasul. Sunnah Rasul bukan hanya berjamaah. Sunnah Rasul bukan hanya membaca Quran, bukan hanya salat rawatib, bukan hanya salat witir dan tahajud. Salah satu sunnah Rasul yaitu tidak menyimpan rasa dendam
dalam kesempatan mulutnya bisa menjadikan kitanya momentum bagi kitanya untuk termotivasi mengamalkan salah satu sunnah Rasul, yaitu tidak adanya penyakit ataupun sifat dendam dan bermusuhan dalam hati kepada siapapun. Apa janji Rasul? Beliau berpegang bahawa tidak ada permusuhan dalam hatinya adalah sunnah beliau. Man ahya sunnati faqad ahabbani. Barang siapa menghidupkan sunnahku, maka dia mencintaiku. Faman ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa yang mencintaiku ada bersamaku dalam surga. Jadi orang yang mencintai Rasul akan bersama Rasul dalam surga. Salah satu bentuk mencintai Rasul menghidupkan sunnah. Sunnah Rasul sangat banyak. Salah satu sunnah Rasul yaitu akhlak mulia dengan tidak adanya rasa dendam dan permusuhan bagi seorang pun dalam hati kita. Itu salah satu sunnah Rasul. Maka dalam kesempatan maulidnya, cara memperingati maulid banyak cara. Sehingga juga dalam kitab ulama sejarah memperingati maulid beda-beda nando beda cara memperingati maulid. Nah, yang memperingati maulid dengan cara membaca sirah. Sirah artinya sejarah mulai dari masa lahir Nabi, belum lahir sampai menjelang lahir, sampai masa lahir, sampai masa Nabi remaja, sampai keangkat jadi Rasul, sampai hijrah ke Madinah, sampai wafat. Yang itu baca sirah. Nah, ulun yang memperingati maulid dengan memperbanyak salawat. Karena salawat adalah salah satu cara dari kitanya untuk memuliakan Rasulullah. Karena Rasulullah memiliki keistimewaan yang luar biasa dari Allah ketika Allah berfirman ayat innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Inilah kemuliaan dari Allah kepada Nabi kita dengan diturunkannya ayat salawat. Maka banyak orang yang memperingati maulid dengan membaca salawat. Juga bisa memperingati maulid dengan mengambil salah satu, dua, tiga, atau empat sunnah-sunnah Nabi untuk diamalkan dan dipraktikkan. Jadi salah satu cara memperingati maulid yaitu mengamalkan sunnah. Jadi kan baca dan mengkauri. Maknanya mungkin tradisi di Aceh mengkauri maulud. Tapi memandungnya sia-sia, menyertanya hanya tak mengkauri itu, malah bedanya yang mengkaurinya kemayang-kemayang yang kadang luar wajib. Jangankan dari kopi fitnah Nabi yang wajib mentang kadang-kadang tertinggal hanya gara-gara apa? Kudukkan dulu. Nyebut karena hanya ada hikmat dan esensi atau makna daripada memperingati maulid. Tujuan inti memperingati maulid bukan hanya untuk hura-hura, tapi memperingati maulidnya bagaimana menjadikan Rasulullah sebagai teladan. Bagaimana menjadikan kita agar memiliki sifat mencintai Rasulullah. Yang salah satu cara mencintai beliau dengan mengamalkan sunnah-sunnah. Sunnah Rasul yang berhak tinggalkan urutnya, bermusuhan dan rasa dendam dalam hati karena hal-hal yang tidak ada kaitan dengan akhirat. Dengan hal-hal dunia, merebut kekuasaan, merebut harta benda, timbul permusuhan dan timbul rasa dendam dalam hati. Ini memandung bedanya kita mengingkari sunnah Rasulullah. Kemudian dalam Ihya disebutkan bahwa ujian terberat untuk gedanya yang ingin berakhlak mulia adalah dengan bersabar atas tindakan yang tidak menyenangkan dan menerima tindakan kasar dari orang lain. Ini berkaitan dengan yang dalam hadis riwayat Tirmizi bahwa ujian paling berat untuk berakhlak mulia ia ketika sanggup bersabar bertindak tindakan orang lain yang hanya menyenangkan dan sanggup bersabar untuk tidak membalas atas tindakan orang lain. Di akhlak mulianya luahkah yang medabel dalam kitab pembahasan tasawuf kita baik. Akhlak mulianya puluhan, 50 lebih pembahasan daripada akhlak mulia. Kalau tak medabel dalam kitab tasawuf pada bagi penyakit hati ke bibliotek
lawan dari diplomnya penyakit, lawan daripada diplomnya sifat yang terpuji. Tapi ketika dibahas secara detail, ternyata sifat-sifat terpuji banyak sekali, bukan hanya 10, malah sampai 50 lebih sifat-sifat terpuji. Dan juga salah satu sifat terpuji yang sangat terberat untuk kita jalankan ketika mampu memberi kemaafan orang yang menzalimi kita, mampu bersabar untuk menindak orang yang bertindak tidak baik kepada kita, mampu bersabar untuk tidak menyakiti orang lain, baik menyakiti secara fisik maupun menyakiti secara lisan. Tutur bahasa adanya obek bersinggung kok, tutur bahasa adanya obek dia ke depek kok, hanya hebat pada jaga. Dan yang kunci utama akhlak mulia. Dia akhlak mulianya bukan hanya tersenyum dan hanya menyapa orang dan hanya basa-basi yang merumpuk orang, kenenan akhlak mulia. Jauh sekali pengertian akhlak mulia tersebut sampai pada tingkat mampu bertahan menyakiti orang dan mampu menjaga diri agar tidak membalas tindakan orang lain kepada yang terkenal. Maka mereka terkenal tingkat akhlak mulia tanya, baru akhlaknya itu salah satu penyebab tanya dalam surga. Dan dari Nabi dalam hadis, aksaru ma yudkhilun nas fil jannah, perkara yang paling banyak yang memasukkan orang dalam surga adalah takwa Allah wa husnul khuluq. Takwa kepada Allah dan jauh akhlak. Jauh akhlaknya adalah takwa perkara yang membuat banyak manusia masuk dalam surga. Jauh akhlaknya bukan hanya tingkatan jauh akhlak dalam bahasa yang biasa, tapi betul bertingkatan jauh akhlak lagi yang dimiliki oleh Rasulullah, walau al-amanah di bawah-bawahnya. Sehingga Rasulullah, akhlak Rasulullah pada kita ingin oleh salah sahabat Sayyidah Aisyah, itu jawab dari Sayyidah Aisyah, karena khuluquhu Al-Quran, adalah akhlak Rasulullah itu Quran. Artinya akhlak yang Rasulullah miliki itulah gambaran daripada isi Al-Quran. Dan Al-Quran sendiri Allah memuji Nabi kita karena akhlaknya. Dalam firman Allah itu, innaka la'ala khuluqin 'azim. Engkau wahai Muhammad memiliki akhlak yang agung. Jadi akhlaknya menjadi salah satu yang menonjol pada diri Nabi kita, yaitu Nabi Muhammad SAW. Maka katanya dengan momentum daripada maulidnya, mari kita sama-sama kita mengingat kembali tentang akhlak-akhlak mulia yang dimiliki oleh Rasulullah. Kita jadikan beliau sebagai teladan dan kita semakin cinta kepada Rasulullah. Cara menambah cinta kepada Rasulullah dengan kalau sampaikan dulu, sering-sering kita hayati dan renungi bagaimana akhlak-akhlak mulia yang dimiliki oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Kemudian Rasulullah juga mengajarkan kitanya agar sering talaki doa dan melindung daripada Allah, dan melindung Allah daripada akhlak-akhlak yang negatif. Doa yang diajarkan oleh Rasulullah itu, Allahumma inni a'udzubika min munkaratil akhlaq wal a'mal wal ahwa. Ya Allah, melindung dengan doanya daripada munkaratil akhlaq, akhlak-akhlak yang tidak baik, wal a'mal, dan perbuatan-perbuatan yang anajro, wal ahwa, dan menurut hawa nafsu yang anajro. Ini tak lagi ada kita melindung. Karena dia kitanya kita puput barang kapunya karena nak taufik dari Allah. Ini harus kita sadari. Tanya orang iman mampu kerjakan amal saleh dan karena ilmu tanya semata-mata. Dum ulun ilmu luah tapi dalam bentuk puput sebagai yang kedepu. Kan karena usia macam muda. Dum ulun yang usia macam muda tapi malah yang beramal ulun kedua. Dan karena sering bergaul dengan urus saleh semata-mata, walaunya salah satu motivasi. Tapi ketahuilah kunci kitanya mendapatkan kesanggupan dalam mengamalkan kebaikan-kebaikan adalah taufik daripada Allah. Oleh para ulama mendefinisikan makna taufik. Taufik adalah khalqul qudrah fit ta'at, khalqul qudrah wa da'iyah fit ta'at. Artinya Allah menciptakan kesanggupan dan da'iyah. Da'iyah terjemahan bahasa
internalnya untuk melakukan kebaikan, yaitu taufik. Ingatlah kita syarah hikam disebutkan salah satu tanda atau indikator seorang sedang mendapatkan taufik Allah, tergerak melakukan kebaikan padahal tidak terencana. Ini indikator. Bila ada rencana untuk buat kebaikan, itu contoh. Kalau rencana malamnya apakah dengan kerja berdeu uduk, adu bagi dia kopi yang nongkrong. Tiba-tiba pada lewat masjid, tergerak hati rohnya. Alah, nak pengajian di masjid, nak fikir di masjid, tapi boleh tidak. Jadinya jauh. Yang tergerak hati melakukan kebaikan tanpa terencana, yang sebenarnya sedang dalam taufik. Ini indikator ini. Pada duku tanda tanya taufik Allah. Nama taufik dicipta oleh Allah padanya kesanggupan dan dorongan untuk berbuat taat, berbuat kebaikan. Alamat tanda atau indikator ini hanya rencana kebaikan tergerak terus. Terhindar dari maksiat padahal ada rencana. Nah, kalau perbuatan anak dalam agama kata adu cukup ke, kata adu secara sistematis. Karena panitia kamu sosok kubur, kamu sosok rek, tiba-tiba halangan. Itu wujudnya tadi gagal aja deh. Yang taufik Allah sih. Di taufiknya anak dia bagus ke berjauh dari pun bro yang kedua taufik sih. Anak yang kedua indikator taufik daripada Allah adalah adanya terbuka pintu harapan dan perlindungan kepada Allah SWT. Dengan hal barang musibah, hal-hal yang anak kita inginkan, anak li lagi tolong manusia. Sering kita melapor dan mengadu Allah. Terbuka pintu harapan dan permohonan kepada Allah, iaitu salah satu tanda kitanya mendapat taufik daripada Allah. Bagaimana cara untuk mendapatkan taufik Allah? Oleh para ulama dan daripada Imam Junaid, beliau mengatakan pintu untuk mendapat taufik Allah, beliau perbaiki niat. Ketika adanya sebuah pintu terbuka, niat yang salihah, niat yang jerah, InsyaAllah Allah membuka pintu taufik. Jadi cara memancing taufik Allah berjerah niat. Kumandang tak kubur tak berjerah niat. Banyak tak berjerah niat. Itu contoh ni tanya Amin. Dia datang korupsi, baik datang karena nak janji beri hadiah. Baik datang karena nak janji beri honda. Tapi datang karena Allah berperintah tanya yunaan korupsi. Tanda dropping. Bila suami lebih kebaikan ke perempuan, baik karena nak harap sesuatu balasan dari perempuan, tapi karena perintah agama wa'ashiruhunna bil ma'ruf, tanya beliau gauli perempuan, beliau bertimbang keluarga dengan cara-cara yang enggak. Kira perempuan tak kelakar, baik karena ia ada kewicerik, baik karena ia ada tuan negeri nafkah. Tapi taat berlaku gara-gara perintah Allah. Dia taat berlaku berlakunya kedip yang kumandang tak bubut lambanya tak bujurah niat karena Allah yang menjadi penyebab terbuka pintu taufik daripada Allah. Karena manik penghalang paling daya daripada sebuah kebaikan anak taufik. Tanya anak ubat kecuali mohon Allah. Termasuk tak ada orang yang percaya. Dan ada dia umur daya tapi hidung titik dah. Yang tak fikir penyebab. Kayak yang li awal mau kaja dah. Buku dia Wajah Selatan, buku dia Sumatera Barat, buku dia Jawa Timur. Kayak yang li kadang ada taufik dari Allah. Tu ada tanya untuk ke. Maka hari hidup daya mau dibanding taufik. Sering-sering berdoa lagi Allah lebih taufik. Ada apa manik? Ada apa manik penghalang hai dah pupuk kebaikan anak taufik. Yang nyonya pun halangi, yang ada bu bidau lain. Hanya apa Allah lagi Allah bidau taufik. Allahumma wafiqni lima tuhibbu wa tarda, ya Allah bagi taufik dulu. Bagi buat yang rohnya senangi dan buat yang rohnya ridai. Lagi apa Allah kata. Termasuk doa yang dianjurkan oleh ulama dibaca setiap azan supaya Allah beri taufik keridanya dan keluarga.
dan keberkahan bahan. Baca sering-sering doa, Allahumma barik li fi auladi, ya Allah beri keberkahan kedun bahan anak kedun, wahfadhum, menjaga anak kedun, wala tadurrahum, dan bagi perkara yang dia kebahayaan kedun, wafiqni wafiqhum li ta'atika, diberi taufik kedun dan kehanyan kedun untuk menjalankan taat kepada Rabb, warzuqni birrahum, dan diberi kedun kebaikan anak kedun. Yang sering-sering tak berdoa dan tak melekeh Allah. Kadang-kadang ketetapan Allahnya yang disangkut atau berkait dengan doa. Ketika ada yang ada doa, ada jauh. Kata Allah dijelaskan oleh ulama al-sunnah wal jamaah dan kita akidah. Kata Allah ada dua macam. Qada mubarak, qada mu'allaq. Mana qada mubarak? Keputusan Allah yang terjadi pasti hana gantung dan pulai. Contoh dia terlahir di Aceh, terlahir kulit hitam, terlahir hidung pesek, terlahir kulit putih. Yang Aceh tahu lahir, yang bapak mubarak. Nah bapak mu'allaq, dari contoh tanya kaya, dia mau tahu sahab, malim, dia tidak kulit, jarang, dia jadi gula, dia kurno. Ini bapak mu'allaq. Jadi nak ketetapan Allahnya yang ditaklik, disangkut dengan ikhtiarnya. Termasuk bagaimana taufik beramal. Kadang-kadang tanya je ke orang yang sungguh beramal, dia kait dalake bantuan Allah, dalake hidayah Allah, dalake taufik Allah. Maka harus sering-sering kita yang berharap dan berdoa dalake Allah agar Allah beri taufik kepadanya dan juga beri ke anak keturunan kita. Berkaitan dengan ada yang sampaikan Pak Fulmano bahawa untuk bersalih anak harus bersalih roh. Nya nak berpegang dalam tafsir bab surat Kahfi, bab ayat wa amal jidal, fakana liulama yatimaini fil Madinah, fakana tahtahu kanzul lahuma, wa kana abuhuma salihah. Nanti mendengar cerita Nabi Musa dan Nabi Khidir. Pada kejap pada pada 4 Nabi Musa dan Nabi Khidir. Nabi Khidir berjalan sebuah rumah yang kasingit dalam rumah. Tiba-tiba Nabi Khidir memperbaiki rumahnya. Dia lu ada perahu yang macam geprok, hanya duit jago mati. Jadi poin ini benda yang boleh. Bahkan Nabi Khidir memperbaiki rumah yang dalam rumah. Dijelaskan oleh Nabi Khidir, yang mana penjelasan tersebut dibandingkan oleh Allah dalam surat Kahfi. Wa ma jidalu fakana li ulamaini yatimaini fil Madinah. Rumah yang diperbaiki oleh Nabi Khidirnya adalah rumah milik dua orang yatim yang ada dalam kota. Wa kana tahtahu wa ma jidalu fakana li ulamaini yatimaini fil Madinah wa kana tahtahu kanzul lahum. Artinya di bawah rumahnya harta simpanan yang berubah revolusi. Dia rumahnya relak akan 70 orang harta simpanan dari jauh itu. Maka perbaiki rumahnya oleh Nabi Khidir. Yang paling penting bahawa kana abuhuma salihah, adalah ayah dari dua orang yatimnya ulun saleh. Ternyata saleh ayah ikon keberkahan keadaan. Dijelaskan dalam tafsir abuhuma ina jiddus sabi. Maksud yahinan dan yah langsung naik ke 7. Berarti anak yatimnya keturunan ke-7. Tapi naik ke-7 saleh iklan keberkahan terubah 7 ke-7 dan keadaan langsung. Maka bukan dia Ibnu Mukatsir dalam tafsirnya al-barakatu tahullu alal abna bi'amalil abad. Keberkahan bertempat kepada anak dengan sebab amal urusi. Amal abad, kenapa bro? Urusi lo nek leluhur. Dengan sebab amalan leluhur akan iklan keberkahan kepada. Wal barakah tahullu alal abad bidu'ail abna. Keberkahan bertempat bab urusi dengan sebab doanya. Jadi dua orang tidak bisa dipisahkan. Urusi beramal saleh
anak berdoa berusi baru merupakan keberkahan. Nyata harap keberkahan lidahnya iya pak anak dok tanya ada tim beramal saleh lumayan tentang sering luar wate lebut bro ketimbang pun ke yang ada berharap anak saleh. Anak bila boleh boleh tim doa nih yang akan tanya berdoa dua doa belum nih. Jadi payah gabungkan kompromi dua halnya doanya dan amal urusi. Amal saleh urusi mendatangkan keberkahan ke anak, doanya mendatangkan keberkahan urusi. Ini dua halnya tidak bisa dipisahkan. Maka karenanya harus utamakan pendidikan ke anak, pendidikan agama supaya awalnya didukung doa kita dan kita pun dapat perbaiki diri dengan beramal saleh supaya keberkahan ditergak. Dan si putu punyana anak yang kadang-kadang secara agama tak melenceng atau karena indikator tanda-tanda durhaka nyo kita urusi sagai-sagai acap anaknya durhaka. Sebab dalam hadis dipegang oleh Nabi rahimallah walidan a'ana waladahu ala birri. Allah memberi rahmat kasih sayang kepada siro walid, siro ayah yang membantu anaknya untuk berbakti. Iban maksud kepada Nabi siro ayah yang membantu anak untuk berbakti. Artinya diterima kekurangan anak. Anak ada pernah yang agama ada layu yang itu muhud. Dia tanya you berapa itu muhud yang busuk dada anda gaya sunnah durhaka. Terima mendengar ya Allah yang mungkin balasan karena ini anak purno agama, anak purno akhlak itu muhud. Itu hati lu baik daya doa mengucapkan. Karena Nabi dijanji Nabi rahmat ke seluruh ayat yang tim bantu anak untuk berbakti. Cara dan bantu anak berbakti katanya baik tapi durhaka, baik tapi celaka ni. Dan terima kekurangan anak yang mana membantu anak untuk berbakti. Adapun tafsiran lain, seluruh anak maksud anak harta miskin hidup. Ibu bahagia ada yang orang si dia ambil umrah. Ibu bahagia ada yang orang si dia haji. Ibu bahagia ada yang orang si pergi rumah. Ibu bahagia ada yang orang si dia pakaian-pakaiannya ada yang orang si tidak terima yang lapang dada. Yang dah tahu jalan dapat doa untuk berbakti kita. Jadi Abu Contoh dapat dimati kalau nak ikut motor itu dia ada bawa kalau nak ikut polisi ini wajib kalau nak ikut itu juga rumah sebuah dia tak berpuasa. Gitu ada ni hadir. Karena dijanji oleh Rasulullah Allah merahmati kira ayah yang membantu anda untuk berbakti. Cara bantu anda untuk berbakti kira-kira. Dan indikator durhaka anda ia sangat ringan sebenarnya dan banyak terjadi dalam masyarakat ini. Kita baca dalam kitab Syarah Nasaihul Ibad karangan Syekh Nawawi Al-Madani. Inan dipegang perkara sepele yang menyongat orang lain hanjit ke dosa, tapi yang mengurusi itu durhaka. Contoh, tanya tidak bertegur sapa dengan sesama orang Islam ada dosa. Anak kan? Berdosa baca lebih jauh karena dalam hadis dalam hadis bahawa jika lebih jauh anak tegur sapa baru berdosa. Tapi yang mengurusi hana tegur sapanya termasuk tanda-tanda durhaka. Berpapasan pada jalan mengurusi ditegur hana tak balas, disenyum hana tak balas. Yang menurun biasa hana jadi dosa, tapi yang mengurusi yang durhaka ada kebetulan Syekh Nawawi Al-Madani dalam kitab. Yang mana salah satu indikator durhaka yang lebih terjadi dalam masyarakat ketika urusi dia kerana pada anda buku salah lebih ditegur. Jadi yang lebih lagi bakal sana nikam tak hubungi terkait wali rumah tak hubungi terkait dia buku dia bandayu yang menyakira ayah urusi kaya ke anda anggap dia ditegur dia ada kesalahan yang tanda adanya karena tanda-tanda durhaka. Jadi durhakanya bukan macam bersifat dia, bukan macam bipor dia. Ibu pun hal-hal yang
menyakiti perasaannya walau adanya anak dosa mengikut turun lain itu durhaka. Contoh bagaimana anak bertegur sapa klakson tempo jalan anak balas lebih tadi mana itu senyum mana balas senyuman ya walaupun turun lain anak jadi dosa memang perbuatan anak itu cuma nak kira dosa tapi yang orang sirah termasuk rasa sebab dan durhaka. Maka ini penting bagi kita Yahudi bukan hanya mengutamakan pendidikan akhlak kepada anak, juga ada bantu anak kitanya untuk berbakti kepadanya. Cara bantu untuk lagi dijelaskan oleh para ulama menerima kekurangan anak. Kurang anak karena anak ilmu, anak akhlak, anak harta, itu macam kekurangan anak kita Yahudi dan terima dan rasa wajaran untuk membantu kekurangan anak untuk membantu berbakti anak kepada anak. Kemudian selain ini banyak dalam halnya juga boleh kita ketahui bersama bahawa cinta kepada Rasulullah-nya menjadi tolak ukur keimanan kita. Letakkan hadis-hadis Rasulullah dalam mungkin tak kupas memandung. Letakkan hadis-hadis Rasulullah yang menunjukkan bahawa mencintai Rasulullah tolak ukur keimanan. Maka salah satu tanda mencintai Rasulullah, mencintai apapun yang memiliki hubungan dengan Rasulullah. Yang memiliki hubungan dengan Rasulullah, zuriyat atau keturunan Rasulullah. Al-Quran yang para ulama termasuk yang memiliki hubungan dengan Rasulullah. Karena Al-Quran diturunkan kepada Rasulullah. Sunnah-sunnah Rasul yang juga termasuk yang memiliki hubungan dengan Rasulullah. Dan juga sesama orang beriman. Karena Rasulullah jauh sebelum beliau wafat dan dipanggil orang berimannya dengan panggilan saudara. Ditanya kira-kira dia cinta kepada orang dan memusuh dengan saudara-saudaranya. Nah kira cinta orangnya. Anak menasibnya menyebut cinta kepada Rasulullah lalu dia cintai sesama orang mukmin. Bersama orang mukminnya dan putus-putus syarat, dan mempengi-pengi, dan berkengkul, dan berkokok. Dia berarti dia hanya wibut mencintai Rasulullah. Dalam perkataan Arab, nasabah perkataan yang berbunyi man ahabba syai'an ahabba ma ittasala bihi. Orang yang mencintai sesuatu pasti akan mencintai apapun yang memiliki hubungan dengan sesuatu tersebut. Termasuk yang memiliki hubungan dengan Rasulullah adalah orang mukmin. Karena orang mukminnya berpanggil dengan panggilan saudara di Nabi. Di hadapan Khalifah Abu Bakar, As-Siddiq dan Umar bin Khattab dan sahabat-sahabat yang lain, Rasulullah dipegang dan rindu kepada saudara. Sampai sahabat ditanya, wahai Rasulullah, bukankah kamunya saudara Ron? Nekeli Rasulullah berundurun dengan sahabat Ron. Saudara Ron adalah umat Ron yang anak pernah bertemu dengan Ron, tapi urutnya beriman dulu. Dia tanya yang anak bertemu dengan Rasulullah. Tak dengar Rasulullah hanya melalui riwayat-riwayat, tapi tak beriman kepada beliau. Dia tanya kalau panggil dengan sebutan saudara dari Rasulullah. Maka mencintai orang beriman adalah salah satu tolak ukur mencintai. Mungkin hari ini kalau benar ada oposisi yang nak sini jawab, cuma menyuruh pegah dia mungkin takutlah yang anak berkenan dalam guna nanti atau nak kali bernanding dengan juga batasan dia. Kemudian di antara akhlak-akhlak terpuji yang lain yang dicontohkan oleh Rasulullah, pertama benar tidak menyimpan dendam dan permusuhan dalam hati. Makanya dan titik perhatian malamnya karenanya dengan musim boleh beliau musuh-musuh hanya gara-gara beda pilihan, anak dia pilih apa, anak dia bertegur siapa. Padahal dia orang yang bertanding dalam konteks pemilunya pun turunnya macam menjadi sahabat yang biasa. Ditanya hanya sebagai pendukung, tak ada bermusuh-musuhan anak. Jadi hal-hal yang lainnya tak hindari. Jadi anak boleh yang tak bermusuh-musuhan, silakan memilih dengan hati nurani. Jadi ngapa dia sampaikan program, jadi ngapa janji-janji guna perbaikan yang menyangkut dengan agama. Benar tak?
tentukan pilihan hati nurani. Jadi baiknya sesama warga berikutnya membungih-bungih dan bermusuh-musuh hanya gara-gara beda pilih. Karena satu hal yang uranya menyuhai kapuput dikitanya dengan menyumbangkan harta dan menyumbangkan tenaganya. Nah, satu hal yang dipegang oleh para ulama, dia perbaiki akhlak. Nah, haba daripada Ibrahim bin Adham. Bukan Ibrahim bin Adham, faman lam yuwasin nas bimalihi wa ta'amihi wa syarabihi falyuwasihim bipastil wajhi wal khuluqil hasan. Orang yang tidak bisa berbaik atau berbuat baik kepada manusia dengan hartanya, makanannya, minumannya, maka dia berbuat baik kepada mereka dengan pastil wajhi, dia wajah yang lapang, wajah yang tersenyum dan akhlak yang baik. Tidaknya hana modal juga tanya bi goreng, ada jokai hana baik, ada bi makanan kauri hana go road macam kadang-kadang kayak cendu, dan traktir dulu ke baru hana. Maka cara yang paling praktis adalah dengan baik akhlak. Jadi sampai belum harta hana, dan dibantu dengan cara materi hana, dan yang menggauri hanya pakai dulu. Ya, apa pakai? Jadi kira-kira hanya modal dulu, yang tujuh orang ini yang menjadi nilai karakter asli manusia pada akhlak. Sehingga dalam kitab Ihya ditugas oleh Imam Ghazali bahwa tujuan penciptaan manusianya karena ilmu dan akhlak. Karena dari segi yang lain, lebih makhluk Allah yang lain. Itu contoh dari segi kesanggupan memikul beban. Nama makhluk Allah yang paling kuat memikul beban itu gajah, bukan gajah unta. Unta, nalu baca dalam buku cerita tentang unta dan cerita hasil penelitian bahwa unta sanggup memikul barang 500 kilo, setengah ton. Manusia kira-kira yang sanggup bulan padi setengah ton, paling sanggup kan 50 kilo atau bompang raya. Dan sering dah ulang, kata dia mengukur bulan padi atau bompang raya 50 kilo. Pangcam mana dia? Tengok dengan tahu pangcam mana. Tapi hana yang pernah dengar memikul beban sampai setengah ton. Tapi unta sanggup membawa barang setengah ton dengan menempuh perjalanan 50 kilo dalam sehari. Itu yang video tu. Jadi 50 kilo kan, naik galon dan tu. Kadang-kadang dia video. Kemudian dari segi makan, tak pernah lupa dari segi makan. Segi makan dah makhluk Allah yang di sekitarnya yang paling kuat makan. Lemah. Karena lemah di 20% dari bobot tubuh. Ya tubuh lemah 200 kilo, jadi butuh rumput sehari 20 kilo, 20%. Kira-kira manusia yang beban tubuh 70 kilo, 20% dari 70 kilo berapa? 16 kilo. Nah, yang berjauh 16 kilo. Mana ada yang? Berarti kan dari mempunyai 3 lemah ada yang angkut barang 3 unta, mumpun 3 lemah. Raya badan ada contohnya. Mana yang pulang sampai drop Pak Jima itu contoh dia mengatakan tadi. Hubungan suami istri atau menikah. Nah, makhluk Allah yang paling cepat menikah dulu. Jadi dia beda usia dia hutan. Dulu usia 7 bulan kita kahwin. Manusia 7 bulan kahwin bulan 7 bulan. 7 bulan orang kahwin. Ada yang pada 7 bulan. Tapi dulu burung pipik. Usia 7 bulan kita kahwin. Tapi yang mana dari segi kahwin yang tadungan dulu mumpun tadungan lemah. Ni barang tadungan menunda pulang saya badan tadungan mengajak buhur tadungan ilmu. Karena buhur manusia
tetap naik berbeza jika yang manfaat dan melarat. Ini kira-kira melarat roh ni naik laku. Punya buruh binatang naik dengan laku ni. Hanya itu saya bedakan dan melarat dan manfaat. Yang menang dari modal yang kita kira untuk kusitanya diciptakan oleh Allah yang menjadi pembeda antara tanya dengan makhluk Allah yang lain. Yang keilmuan dan akhlak. Yang pembeda. Sebab punya karakter lain yang sama memiliki antara tanya dengan binatang. Tapi yang membedakan hanya pada manusia yaitu ilmu dan akhlak. Maka dalam momentum memperingati Maulid kali ini, yang saya jadikan untuk tak ingat habis-habis dah karakter dan ciri khas asli manusia yang keilmuan dan akhlak. Maka gekun di ulama tanya tak puput, tak didik ulang, tak purna ilmu, tak purna akhlaknya untuk memanusiakan manusia. Kebiasaan bahasa akibat makna memanusiakan manusia. Tak peduli draw manusia, akibat manusia sebenarnya. Karena yang hidup hakikat karakter manusia adalah ilmu dan akhlak. Berarti hanya beda antara manusia dengan makhluk Allah yang ada. Tidak binatang dasar. Makhluk Allah yang ada. Jadi makhluk Allah yang ada kalau nanti menang kira-kira tujuan inti daripada bedanya belajar ilmu dan akhlaknya adalah untuk mengetahui jati diri bedanya yang sebenarnya. Berasa ada buka sesi dari jawab menang karena hanya mungkin dalam boleh tak? Boleh buka dari jawab karena itu yang bertanya. Silakan buku yang berkaitan dengan materi atau persoalan-persoalan agama, masalah-masalah yang lain, apakah masalah ilmu fikih, tasawuf ataupun ilmu tauhid. Persilakan.